Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Majelis Ta'lim Al-Futuhat Ustazah Zahra beserta seluruh keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustazah, ustazah, para pimpinan Majelis Ta'lim, kita doakan semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, segenap syaraif serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita hari ini tepat berada di hari terakhir, gitu ya. Jadi kita nih nggak ketemu lagi sampai tahun depan. Habis ini kita nggak ketemu lagi sampai tahun depan, Bu. Ya, ini pengajian nanti beberapa jam lagi kita sudah akan memasuki tanggal 1 dari tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Yang sekarang kita ada di tahun 1444 Hijriah. Dan nanti ini walaupun belum waktunya nggak apa-apa, kita akan bersama-sama membaca doa akhir tahun, Ibu ya, karena kan ini hari terakhir. Nanti kalau ibu-ibu mau baca lagi ba'da asar lebih bagus, enggak juga nggak apa-apa karena udah bacanya sekarang, gitu ya. Nah, nanti malam, halo, nanti malam begitu masuk ba'da maghrib, begitu masuk maghrib itu udah berubah tanggal dari Dzulhijjah menuju ke Muharram, dari hari terakhir bulan Dzulhijjah menuju ke hari pertama bulan Muharram. Abis maghrib ibu baca Yasin nanti malam ya, kemudian baca doa awal tahun sambil niat barang-barang bagus, niat hal-hal baik yang akan ibu laksanakan sepanjang tahun depan nanti ini, dan juga niat semoga sepanjang tahun sholat kita semuanya terjaga. Semoga sepanjang tahun Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sepanjang tahun Allah mudahkan kita untuk bangun malam. Sepanjang tahun Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Sepanjang tahun Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita yang jadi istri yang salehah, yang jadi ibu yang salehah,
Yang masih pada punya orang tua, mudah-mudahan jadi anak-anak yang solehah. Niat, nanti malam nih kita mesti niat-niat yang banyak-banyak nih. Teman-teman sekalian saya muliakan. Dan nanti malam juga doa, habisnya baca Yasin, baca doa awal tahun. Ya. Baca doa awal tahun, yang inti dari doa itu minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terjaga dari perbuatan dosa, sekaligus menjadi hamba-hamba yang menang. Menang dari apa? Menang menghadapi musuh paling berbahaya dalam kehidupan kita. Siapa? Ada dua, setan sama hawa nafsu. Nah itu kita minta sama Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang menang, yang serius doanya, yang serius mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan, insya Allah. Nah nanti malam ini juga boleh ibu-ibu tafaulan. Apa tuh tafaulan? Tafaulan itu mengerjakan sesuatu dengan niat untuk agar dikaruniai sesuatu yang mirip dengan hal itu. Nah ini ada tafaulan diajarkan sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama di Mekah sana ya, almarhum. Sekarang pesantrennya dilanjutkan oleh putra beliau Sayyid Ahmad. Nah, ini beliau mengajarkan kepada murid-muridnya yang sebagiannya adalah merupakan guru-guru saya, seperti Kiai Haji Najih Maimun Zubair, Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Abdullah, Ustadz Abdullah Maula Khaila, dan ada beberapa guru-guru yang lain memang kelulusan sana, mengajarkan kami para murid-muridnya kalau malam tahun baru minum susu. Susunya jangan dikasih warna. Berarti warnanya apa? Gak usah dikasih stroberi, jadinya warnanya. Gak dikasih sirup orange, sirup jeruk gak usah, soalnya nanti warnanya berubah jadi. Gak usah dikasih coklat, sebab nanti susunya berubah jadi warna, pokoknya yang putih aja. Biar kenapa? Tafaulan, berharap sepanjang tahun semoga dijadikan tahun yang putih, tahun yang penuh dengan kebaikan, insya Allah, gitu ya. Nah kemudian dari mulai nanti malam atau besok juga boleh ibu baca, teman-teman baca ayat kursi 360 kali. 360 kali. Gak usah ditambah, gak usah dikurang. Udah segitu tuh. Dihitung. Ya, dihitung 360 kali. Kenapa 360 kali? Sebanyak bilangan hari sepanjang tahun. Insya Allah kalau dibaca nanti malam atau besok ayat kursi 360 kali masing-masing dengan basmalahnya, sepanjang tahunnya jadi terjaga. Insya Allah aman, bismillah aman. Ya, aman dari apa? Insya Allah aman dari dijahatin sama orang, aman dari, kita kan nggak tahu ya Bu ya, sepanjang tahun ini kan kita nggak tahu nih apa aja yang terjadi. Tambah tahun kan tambah orang kriminal macem-macem sekarang. Dari mulai pelecehan seksual, iya kan ya, sampai digendam, dihipnotis. Nah nih, cobain bismillah nih, baca ayat kursi 360 kali, aman
dari segala kejahatan orang sepanjang tahun insya Allah. Jadi kalau ada orang yang mau berbuat jahat dengan misalnya gitu sihir, apalagi santet gitu, guna-guna kirim-kirim yang nggak baik, mudah-mudahan baca ini besok hari atau nanti malam, mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Baca apa, Bu? Berapa banyak? Baca bismillah apa enggak? Sekali atau 360 kali bismillahnya? Masing-masingnya ya. Insyaallah. Harus saya ulangi nih, soalnya kalau enggak tuh ntar begitu bubar. Tadi berapa ya tadi? Ibu suka gampang lupaan. Insyaallah mudah-mudahan bisa diamalkan. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, sampai Ustazah puasa apa enggak besok? Yang mau puasa besok bagus aja, mengawali tahun dengan kebaikan, gitu ya. Tapi kalau nggak puasa juga nggak apa-apa. Puasanya itu sunnah tapi tidak muakkad, gitu ya. Yang sunnahnya kuat, kesunahannya dianjurkan dengan sangat, itu adalah puasa tanggal 10 Muharram. Namanya hari Asyura. Nah itu namanya puasa hari Asyura. Kapan itu? Tanggal 10 bulan Muharram, jatuhnya hari Jumat, tanggal 28 Juli. Ini dengerin nih, jangan pakai nanya-nanya lagi. Ntar baru sini Jumat kapan? Jumat tuh besok ya? Jumat besok? Bukan, Jumat tanggal 28 Juli sama dengan Jumat tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Asyura diambil dari kata-kata asyar, 10. Nah itu dia. Nah puasanya nanti tanggal 10 itu diawali dengan puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Namanya hari Tasu'a. Ya. Jadi ibu niat tuh. Hari Kemisnya berarti. Ya, hari Kemis. Yarhamukillah. Hari Kemis malamnya niat nawaitu shauma ghadin an sunnati yaumit tasu'a lillahi ta'ala. Dan karena hari Kemisnya itu juga bertepatan dengan hari Kemis atau hari Tasu'anya bertepatan dengan hari Kemis, ibu sekalian bisa niatin puasa hari Kamis. Dan karena itu juga di bulan Muharram ibu juga bisa niatin sebagai puasa di bulan Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan Allah. Jadi niatnya bisa double-double. Nawaitu shauma ghadin an sunnati yaumil khamis wa an sunnati yaumit tasu'a wa an sunnati yaumin minal ashhuril hurum. Gitu ya. Atau kalau ribet-ribet bahasa Arab, ya Allah saya niat puasa besok. Puasain hari Kamis, puasain hari Tasu'a, puasain bulan Muharram, puasain bulan mulia, gitu ya. Seperti itu. Ustazah, saya masih punya utang puasa Ramadan kemarin. Saya gimana nih nasibnya nih? Mau puasa sunnah, saya masih punya hutang puasa wajib. Ini teman-teman, nggak boleh niat puasa sunnah aja. Sebab orang tuh kalau masih punya hutang puasa wajib, nggak boleh puasa sunnah. Lah terus gimana dong Ustazah? Saya kan pengen juga nih dapat pahalanya puasa Asyura gitu. Teman-teman saya sekalian, Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Bakar Syatta dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in, Imam Nawawi menyampaikan bahwa kalau seseorang masih punya hutang puasa wajib,
dia menjatuhkannya pada hari puasa sunnah, maka dia mendapatkan keduanya kalau dia meniatkannya. Maksudnya gimana? Niatin nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan. Ya. Nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumit tasu'a, di hari tasu'a, wa an sunnati yaumil khamis wa an sunnatil asyhuril hurum lillahi ta'ala. Nah, nanti yang besoknya gitu juga. Nawaitu shoma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan wa an sunnati yaumi asyura wa an sunnatil asyhuril hurum lillahi ta'ala. Gitu. Bahasa Indonesianya, ya Allah, niat puasa besok buat bayar hutang puasa Ramadan dan juga buat puasain hari Tasu'a. Besokannya, ya Allah, niat puasa besok buat bayar qada puasa Ramadan sama buat puasa hari Asyura. Dengan cara itu, insya Allah rahmatnya Allah luas, kedermawanannya Allah tak terbatas. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala keduanya. Gitu ya. Nah, buat nenek-nenek yang udah nggak punya utang puasa, alhamdulillah. Ya kan, Nek? Tapi rupa-rupanya menopause itu belum nenek-nenek kok. Banyak yang masih muda-muda juga udah menopause ya, rata-rata 50-an tahun ya. Udah nggak mens lagi. Nah, tuh silahkan dinikmati puasanya besok untuk puasa sunnah, melaksanakan kesunahan puasa Tasu'a, melaksanakan kesunahan puasa hari Asyura. Insya Allah. Nah, teman-teman saya sekalian, sekarang ini saya akan bahas mengenai hari Asyura itu apa sih? Coba nih ya, kita baca nih beberapa firmannya. Kita belajar tafsir, kita belajar tentang puasa hari tentang hari Asyura. Sehingga sekalian saya muliakan, kita akan bahas beberapa ayat yang terjadi pada hari Asyura, kejadian-kejadian pada hari Asyura. Salah satunya yang akan saya bahas adalah di surat Asy-Syu'ara ayat 61-an. Ya, coba kita liatin Asyura. Surat Asy-Syu'ara, mohon maaf. Surat Asy-Syu'ara itu juz 26. Juz 26. Sesudah surat Al-Furqan, sebelum surat An-Naml ya. Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? 61. Nah, tuh kita akan bahas, pelajari ayat tersebut. Sebelumnya kita awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Semoga Allah karuniakan pada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifada wal istifada wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. فاضل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم.
وجميع الأنبياء والمرسلين والقرن أجمعين ونصوصا سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى فكيل المقدم محمد بن علي بالي سيدنا حبيب عبد الرحمن السقاف سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي أبي علي محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي أتوس ثم إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين والفقهاء المحدثين والقراء مفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن A'udzu billahi minasyaitonir rajim dari ayat 59. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Demikianlah dan kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel. Fa'atsba'uhum musyrikin. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya menyusul mereka saat matahari terbit. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa. Ketika kedua golongan tersebut saling berhadapan, berkata kawan-kawan Nabi Musa, inna lamudrakun. Wah, kita kesusul nih. Wah, kita ketangkep nih, kita kena nih. Qala kalla. Nabi Musa menjawab, enggak bakalan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersama denganku ada Allah Tuhanku. Sayahdin, Dia akan senantiasa memberiku jalan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa, maka lautan pun terbelah. Fakana kullu firkin kataudil adim. Setiap belahannya seperti gunung yang besar. Wa azlafna thammal akharin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Fa anjaynahu Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa ajma'in semuanya. Thumma aghraqnal akharin. Dan kami tenggelamkan golongannya Fir'aun, golongan yang lain. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Meskipun banyak di antara manusia yang tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sungguhnya Allah Tuhanmu, Dia adalah zat yang maha kuat, Ar-Rahim, sekaligus juga zat yang maha penyayang. Sadaqallahul azim. Saudara sekalian, hari Asyura itu adalah hari yang sangat bersejarah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia-karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman. Para nabi-nabinya Allah itu banyak dikasih hadiahnya pada hari Asyura. Peristiwa-peristiwa besar banyak terjadi pada hari Asyura. Ibu ingat Asyura itu tanggal berapa, Bu? Dari bulan Muharram. Ini mulai malam nih udah masuk bulan Muharram. Pas nanti tanggal 10-nya, Ibu siap-siap. Itu salah satu dari hari penting dalam Islam. Ya, Bu ya? Walaupun tanggalannya enggak merah. Walaupun tanggalannya enggak merah. Sebenarnya kalau bisa nih kita ngusulin tanggalan merah nih sama pemerintah buat hari Asyura. Tapi kayaknya udah kebanyakan tanggal merahnya ya. Libur mulu sekolahnya, emak-emak suka pada nggak demen nih anaknya libur.
Teman-teman sekalian, saya sih setuju kalau tanggal 10 Muharram tuh hari Asyura liburin. Kenapa gitu? Biar pada kuat puasa anak-anak kita gitu kan. Kenapa? Soalnya hari Asyura hari penting teman-teman dalam Islam. Hari penting dalam Islam artinya adalah hari penting bagi hamba-hambanya Allah, sebab pada hari tersebut Allah banyak memberikan karunia-karunia. Dan ini tuh bukan masalah ya kalau Nabi dikasih karunia memang pantas gitu. Tapi kalau kita gimana? Oh enggak gitu Bu, enggak gitu Dek. Masalahnya hari Asyura, hari Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan banyak hadiah kepada hamba-hambanya. Yang sakit-sakit banyak yang disembuhkan hari Asyura. Sebagaimana dulu Nabi Ayub disembuhkannya pada hari Asyura. Yang susah-susah, sulit-sulit, banyak yang diberi kemudahannya pada hari Asyura. Sebagaimana Nabi Yunus dikeluarkan dari kesumpekannya, dari kesusahannya, dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, banyak dosa-dosa yang diampuni pada hari Asyura. Sebagaimana Allah dulu menerima dan mengampuni Nabi Allah Daud pada hari Asyura juga. Makanya nih sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Ini yang ngerasa kayaknya saya cocok dah ceritanya sama Nabi Ayub nih, lagi sakit nih, minta kesembuhan, hari Asyura adalah waktunya. Kayaknya saya cocok nih kayak ceritanya Nabi Daud. Aduh, dosa nih susah banget ngindarinnya. Meskipun tentu saja Nabi Daud tidak melakukan dosa ya Bu ya. Hanya dari sisi kesalahan para nabi itu kalau dianggap di kita mah bukan salah. Cuman ya Nabi mah memang standarnya tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni Nabi Daud pada hari Asyura. Jika sekalian saya muliakan, yang ngerasa aduh sumpek banget saya ini, mudah-mudahan deh biar lapang gitu, keadaan kita biar lapang. Nah, cocok nih sama ceritanya Nabi Yunus. Saya minta sama Allah nih biar gitu, biar lapang keadaan kita gitu kan. Susah mulu nih, kemana-mana ditagihin utang, berasa dunia sempit, gimana nih biar lapang keadaan kita nih. Cobain yang serius doa, yang serius ibadah pada hari Asyura. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari perut ikan, kamu pun juga dikeluarkan dari segala kesusahan, kesempitan, ketidaklapangan pada hari Asyura. Dan sebagaimana Nabi Musa di ayat yang kita akan pelajari ini ya, dibelenggu oleh Fir'aun. Nabi Musa yang berada dalam kekuatan Bani Israel, maksud saya berada dalam kekuasaan Fir'aun, diselamatkan Allah pada hari Asyura. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kita dikuatkan hati ngadepin setan, kita dimenangkan ngadepin hawa nafsu. Dan kalau ada di antara kita yang sedang berada dalam kekuasaan orang yang gak sayang sama kita, entah punya suami yang kasar, yang jahat gitu misalnya, atau ada orang tua yang kurang sayang gitu ya, suka mukul misalnya dan sebagainya, atau punya
pekerjaan dengan bos dengan atasan yang rada-rada apa nih, toksik ya, yang cukup menyusahin gitu misalnya. Nih mudah-mudahan nih sebagaimana Nabi Musa Allah SWT jadikan mengalahkan kekuasaannya Fir'aun, mudah-mudahan Allah juga karuniakan kepada kita mampu untuk menjadikan kita menang dari suami kita Ustazah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Bukan berarti dia mesti tenggelam, ntar disama-samain ceritanya Fir'aun tenggelam, mudah-mudahan laki kita juga tenggelam. Jangan ya, mudah-mudahan bos kita juga tenggelam gitu, nggak gitu. Akan tapi kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah SWT melembutkan hati mereka, melembutkan hati orang-orang yang kita sayangi, sehingga kita menjadi orang yang terselamatkan insya Allah. Gimana nih ceritanya Nabi Musa nih? Nabi Musa ini teman-teman, umat Bani Israel nih semakin banyak ngikutin ajarannya Nabi Musa, semakin banyak beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun tambah gerah, Fir'aun dan pasukannya tambah gerah. Ini Musa gimana sih nih ceritanya nih, Musa sama Harun nih. Yaudah kita hancurin aja, kita hancurin. Musa sama Harun nih kita tangkepin, kita kumpulin, kita bakar gitu kan. Habis deh nih Musa sama Harun. Ini kita biarin ternyata ngelunjak nih si Musa nih. Padahal dulunya saya ngerawat, katanya Fir'aun nih. Ini Bu ya, dari ceritanya Nabi Musa sama Fir'aun nih kita bisa tahu nih, ternyata bisa aja orang dididik sama orang yang gak soleh tetap jadi soleh tuh bisa, ya kan? Musa alladhi rabbahu fir'aunu mursalu wa Musa alladhi rabbahu jibrilu kafiru. Dulu di zamannya Nabi Musa tuh ada dua Musa Bu. Ada Nabi Musa yang adalah seorang rasul, dia masa kecilnya dirawat sama Fir'aun. Musa yang dirawat sama Fir'aun jadi seorang nabi, jadi seorang rasul. Sementara Musa yang dirawat sama malaikat Jibril, yaitu Musa Samiri, dia kemudian malah jadi orang kafir. Musa Samiri, ibu-ibu pernah dengar ceritanya? Belum? Tada kapan-kapan saya ceritain. Ayatnya panjang Bu, kan saya mau bacain ayat ini nih yang sekarang nih ya. Ada tuh Musa Samiri itu Bu, dia tuh Bu masa kecilnya Bu dirawatnya malaikat Jibril, tapi di masa dewasanya jadi kafir. Sementara Musa satunya yang dirawat sama Fir'aun malah jadi seorang nabi. Jadi ibu-ibu gak bisa nyalahin orang tuanya. Ya gimana saya mau jadi baik? Masa kecil saya aja, bapak saya tuh preman di kampung sini, saya gak bisa jadi baik lah, saya gak mungkin jadi baik. Gak bisa begitu, gak bisa gitu. Anak gak bisa nyalahin orang tuanya. Punya andil, betul, punya andil. Orang tua punya andil dalam pendidikan dan karakter orang tuanya, tapi nggak sepenuhnya. Kita nggak bisa nyalahin orang tua kita atas buruknya kelakuan kita. Nggak bisa kita nyalahin orang tua kita atas buruknya kelakuan kita. Nabi Musa dirawatnya mama Fir'aun Bu. Akan tetapi Nabi Musa bukannya jadi seseorang yang durhaka, malah menjadi seorang utusan Allah. Dah nih katanya Fir'aun nih, Musa nih kagak bisa dikasih hati nih. Dikasih hati minta jantung nih si Musa nih. Kalau gitu kita tangkap aja dah, kita tangkap aja. Jadi Fir'aun pun bersiap-siap
bawa bala bantuannya buat nangkep Nabi Musa dan kelompoknya. Kedengeran sama pasukan atau sama orang Bani Israel. Wahai Nabi Musa, apa yang harus kita lakukan? Kita mau ditangkap nih sama pasukannya Fir'aun. Kabarnya mereka udah lagi jalan menuju kemari. Kata Nabi Musa, sebentar, saya mau tanya sama Allah. Sebentar, saya mau beristikharah. Itu sebabnya kenapa saya selalu ngajarin ibu-ibu buat istikharah tiap hari. Kan begitu? Ingat ya Bu ya, tiap pagi tuh jangan berani keluar rumah sebelum sholat istikharah. Pagi-pagi sebagaimana kamu sholat duha. Ibu-ibu biasanya nih modelan ibu-ibu nih sholat duha kagak tinggal dah. Urusannya rezeki saya udah tahu dah, udah ngerti saya. Tadi malam sholat witir apa enggak? Enggak Ustazah. Tadi malam tahajud apa enggak? Bangun kesiangan saja. Sebelum subuh sholat qobliyah apa enggak? Gitu dah Ustazah, langsung sholat subuh Ustazah, takut bablas, takut habis waktunya. Soalnya udah mulai kelihatan rada terang waktu bangun. Tadi pagi sholat duha apa enggak? Duha Ustazah. Kayaknya tuh kalau sholat yang lain-lain nggak dikerjain, sholat sunnah nggak apa-apa gitu. Tapi duha nih urusannya rezeki nih. Tahu, saya tahu, ngerti saya. Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, karena memang Bu, la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Orang kalau ngerjain sholat duha terus, insya Allah Allah kasih kekayaan zahir batin. Allah kasih kecukupan. Nah, ibu nggak bisa bilang, Ustazah saya duha, Ustazah zaman muda, tapi kagak kaya-kaya dah. Ibu nggak bisa bilang gitu, karena yang dimaksud dengan ghina di situ, kaya di situ artinya adalah cukup. Bu, saya rasa kalau ibu sampai dengan sekarang duduk di sini, saya rasa ibu adalah orang yang berkecukupan. Amin. Udah makan siang? Kecuali yang puasa, ya kan? Iya. Tapi udah makan siang? Belum, yakin? Ya udah, pertanyaannya gini aja dah, udah sarapan? Ibu-ibu sekalian, cukup kita insya Allah nyampe ke sini kan artinya punya uang buat nyampein ibu kemari, atau seenggaknya nebeng me temen, saya nggak tahu dah. Tapi insya Allah kan cukup ya Bu ya. Nah itu tuh kalau sholat duha tuh insya Allah Allah kasih dua kecukupan. Kecukupan zahir artinya nggak akan ada, dengarkan saya, kamu kalau istiqomah sholat duha terus tiap hari, nggak akan datang waktunya kamu pengen makan sampai nggak punya sesuatu buat kamu makan. Orang kalau sholat duha terus tiap hari gitu ya istiqomah, nggak akan datang waktunya kamu sampai miskin yang bener-bener miskin buat makan yang nggak ada tuh, nggak akan. Kalau istiqomah ya, istiqomah. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepadamu insya Allah merasa cukup hatinya jadi ngerasa cukup terus. Tapi kalau ada orang nggak sholat duha, andai pun dia dikasih kekayaan secara zahir, Allah nggak akan kasih kepada dia kekayaan secara batin. Artinya ngerasanya kurang aja gitu. Makanya Bu, ibu pernah lihat gak ada orang kaya tetap korupsi? Ibu lihat kan, biar di TV juga, tapi kan lihat ya Bu ya. Bu, yang korupsi itu kaya-kaya loh, tapi dia nggak ngerasa cukup, makanya ngerasa takut kurang, akhirnya yang haram-haram sekalipun diambil sama dia. Bahaya tuh.
Jadi kalau ada ibu-ibu nih yang suka bilang sama lakinya, kalau kamu nggak bisa bawa duit, jangan pulang sekalian. Saya sarankan padamu sholatlah duha. Jangan tinggal sholat duha. Tuh ada ibu yang begitu modelnya pasti nggak sholat duha tuh. Karena kalau sholat duha Allah pasti kasih dalam hatinya rasa cukup. Dan rasa cukup nih Bu, merasa bahwa saya cukup kok gitu. Alhamdulillah saya cukup. Rasa kayak gitu tuh ibu-ibu sekalian. Kata Nabi Muhammad, al-qanaah kanzun la yafna. Merasa cukup adalah kekayaan yang gak akan pernah ada habis-habisnya. Masya Allah. Itu orang kalau sholat duha tuh dikasih ghina, kasih merasa cukup zahir dan batin, kecukupan secara zahir dan secara batin. Nah kalau ibu pagi itu sholat duha, sekalian juga ibu sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ibu sholat itu 2 rakaat. Habis saya sholat ibu doa, ya Allah, ada hari baru yang kau hadiahkan padaku. Ya Allah, bimbinglah hambamu ini ya Allah untuk dapat menjalaninya sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bimbing saya ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hari ini. Bimbing lisanku ini ya Allah untuk bisa mengucapkan kebaikan-kebaikan pada hari ini. Bimbing pikiran buat selalu dapat berpikir kebaikan. Bimbing hati untuk selalu merasa dengan rasa-rasa yang baik. Gitu, minta bimbing. Insya Allah Bu, kalau setiap hari kamu kerjakan seperti itu, tambah hari tambah dibimbing, tambah hari tambah dibimbing, salahnya jadinya nggak banyak dalam hidup. Karena kamu hanya akan dibimbing oleh Allah. Mau ngerjain keburukan, tarik lagi. Mau nyasar jauh-jauh, tarik lagi gitu. Kayak Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, begitu umatnya bilang, waduh Nabi Musa, nih kita nih bakalan ketangkep nih kayaknya nih. Wah nih Fir'aun nih, waduh, nih malam ini nih kayaknya kita gak bakal selamat nih. Ini mereka nih udah mulai ngejar kita nih. Waduh pagi-pagi kita semuanya udah jadi bubur dah. Jadi rendang nih kayaknya tadi pagi, nanti pagi nih jadi daging guling nih kayaknya kita semua nih. Nabi Musa gimana nih wahai Nabi Musa? Panik umatnya Nabi Musa. Karena memang dengar kabar Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Fir'aun udah gak tahan ngadepin Musa nih. Kenapa nih anak satu nih betingkah nih. Akhirnya umat saya jadi gak nyembah saya, malah dia jadi nyembah Tuhannya Nabi Musa. Wow, nggak mau Fir'aun ini ngejar Bani Israel, ngejar umatnya Nabi Musa yang udah beriman kepada Nabi Musa. Bani Israel tuh sebenarnya asalnya ya umatnya Fir'aun ini, ibu. Tapi kemudian mereka banyak yang ikut agamanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun ngejar. Kan perjalanannya lumayan jauh gitu ya. Misalnya nih Nabi Musa dan umatnya nih adanya di Haji Soleh. Misal Fir'aunnya ada di Tebet. Kurang jauh ya, Bekasi dah, Bekasi. Jadi kan ngejernya kan perlu waktu beberapa jam. Gimana nih Nabi Musa? Kita harus segera beranjak berjalan. Nabi Musa, tunggu, kata Nabi Musa. Saya akan minta petunjuk pada Allah. Nabi Musa minta petunjuk dari Allah. Istikharah Nabi Musa, Allah kemudian kasih petunjuk. Wahai Musa, berangkatlah, berangkat. Bawa kaum kamu tuh semuanya berangkat menuju ke arah timur, misalnya gitu ya. Kasih mau Allah SWT jalannya gitu. Kalau kita nih misalnya gitu ya di daerah sini nih, jalan menuju ke arah Ancol.
Yang ada lautnya nih, soalnya di lautnya nih, ntar ketemu laut. Berangkat itu bareng-bareng nih, berangkat Nabi Musa. Begitu nyampe nih, belum nyampe ke Ancol nih, masih baru di Kelapa Gading, Cempaka Putih, ya. Sambil nginget-nginget daerah sekitar situ apaan deh tuh, Jatinegara misalnya gitu. Nyampe di situ ketemuan sama pasukannya Fir'aun. Waduh, udah deket nih, Fir'aun pasukannya nih udah kelihatan nih, lagi ngejar mereka. Waduh, Nabi Musa, gimana Nabi Musa? Terus jalan, kata Nabi Musa. Terus jalan. Wah, Nabi Musa, inna lamudrakun, kata mereka nih. Inna lamudrakun. Falamma tara'al jam'an. Tatkala pasukan ini udah saling lihat, udah ketemu. Waduh, kelihatan tuh pasukannya Fir'aun tuh. Qalu Musa, qala ashabu Musa, teman-temannya Nabi Musa nih, Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa, para pengikutnya Nabi Musa, mereka bilang, inna lamudrakun. Waduh, kita ketangkep nih Nabi Musa, kita pasti nih ketangkep nih. Waduh, udah deh nggak selamat nih kita nih. Apa kata Nabi Musa? Kalla, nggak bakalan. Kita nggak bakalan ketangkep. Kita nggak bakalan disiksa sama Fir'aun. Kita nggak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? No, udah kelihatan no pasukannya no. Dari kejauhan kan, malam-malam ini ya. Malam-malam nih ceritanya nih. Malam-malam Bu. Udah mau subuh. Udah mau subuh tuh. Udah dini hari gitu kan. Mau kelihatan no. Dari kejauhan gitu. Mereka semuanya pada iniannya apa namanya, api-api yang mereka bawa gitu kan, obor-obor yang mereka bawa tuh kelihatan tuh di kejauhan. Waduh, Nabi Musa nih kena nih kita nih, nggak bakalan, kata Nabi Musa, kita nggak bakalan kena. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena bersamaku ada Allah. Sayahdin, Allah akan selalu memberi jalan pada kita. Tuh enaknya jadi hamba Allah yang selalu minta petunjuk dari Allah, nggak bakalan salah-salah jalannya. Makanya Bu, jangan andalkan ilmumu tidak seberapa. Jangan andalkan hartamu nggak seberapa. Jangan andalkan kekayaanmu, kamu nggak kaya-kaya amat juga. Jangan andalkan kecantikanmu, kamu gue nggak cantik amat juga, sampai belibet nih lidah saya. Kita nggak cakep amat juga ya Bu ya. Jangan andalin itu semuanya. Cukup andalan kita adalah Allah. Selagi kamu di jalan Allah, selagi kamu ngikutin aturan Allah, selagi kamu selalu minta petunjuk dari Allah, Allah udah kasih petunjuknya, jalanin, nggak usah takut. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sungguhnya bersamaku ada Allah. Allah akan selalu memberi kepada kita jalan. Ibu, kamu kawin sama suamimu udah cukup lama, kamu ada dalam jalan Allah Bu. Nggak usah takut sama perempuan yang berhubungan sama suamimu lewat jalan haram. Bu, kamu istri sah, nggak usah takut sama pelakor. Kamu bakal ditinggalin sama suami kamu, katanya setan yang biasanya ngomongin itu lewat lisan temen kita, tetangga kita. Lo nggak lihat laki lo tuh udah digodain sama si fulanah tuh, kayaknya lo bakalan ditinggalin dah sama dia. Selagi kamu dalam jalan Allah, selagi kamu benar memperlakukan suamimu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu,
Lain masalahnya kalau lakinya dimarahin mulu. Saya nggak tahu deh tuh. Lain kalau kamu kerjaannya tukang ngomel sama suami mulu. Nah kalau itu tuh saya nggak tahu tuh. Soalnya kamu nggak ngikutin jalannya Allah. Soalnya yang kamu ikutin jalannya setan. Tapi selagi kamu ada di jalan Allah, kamu memperlakukan suamimu dengan benar, memperlakukan suamimu dengan baik, kamu hormat, kamu santun sama dia, kamu memuliakan suamimu, kamu tersenyum pada suamimu, gitu ya. Kamu bener gitu memperlakukan suami. Kalau dia bilang, saya lapar deh, kamu nggak bilang, GoFood gampang bang, atau no telur no di kulkas. Kamu udah tahu kan caranya nyeplok. Nah, kalau kamu modelannya kayak gitu saya nggak tahu deh tuh. Tapi kalau kamu modelannya yang udah bener gitu, memperlakukan suami bener, gitu ya. Kamu jaga tingkah lakumu, kamu jaga ucapan-ucapanmu, kamu baik memperlakukan dia, kamu ada di jalan Allah, nggak usah takut. Setiap kali ada apa-apa, tiap kali ada pasukan Fir'aun mengejar kamu, ucapkan inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya nggak takut, bersama dengan saya ada Allah, sayahdin. Allah pasti akan memberi jalan. Allah pasti bakalan ngasih yang terbaik bagi kehidupan saya. Saya nggak takut. Tuh Nabi Musa tuh. Ya gitu ngajarin sama kita. Selagi kamu ada di jalan Allah, bismillah teman-teman sekalian. Kita hanya perlu menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Ada yang jahat apapun, nggak usah khawatir. Hah? Ada tetangga begini begitu segala macam, nggak usah khawatir. Ternyata si perempuan yang naksir melaki gitu tuh mau ngirim-ngirimin santet guna-guna gitu kan, mau ngirim-ngirimin apa tuh namanya, pelet segala macem, misalnya gitu, mau melet suami kita. Tenang, ucapkan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan malah, kok laki saya berubah ya, kayaknya disantet nih, saya mau cari juga dah, di pelet kayaknya nih, saya mau cari juga dah dukun lain yang lebih sakti. Nggak gitu. Biarin orang mau ada yang nempuh jalannya setan, kita hanya perlu untuk terus-terusan menempuh jalannya Allah. Sehingga dimanapun kapanpun, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama denganku ada Allah Tuhanku, dia pasti akan memberi kepadaku jalan. Bu, coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Ketika kamu sedang di jalan Allah, pernah gak Allah tinggalin? Gak bakalan. Gak bakalan. Semua kesusahanmu dibantu kok sama Allah. Betul? Betul. Coba ibu-ibu inget-ingetin deh. Tapi saya selalu khawatir Ustazah, saya selalu cemas, saya selalu panik gitu. Panik dari apa? Khawatir dari apa? Coba kamu ingetin. Pernah disusahin sama Allah apa? Kita itu loh, susahin sedikit, abis itu dikasih jalannya banyak. Betul? Kayaknya mentok nih, susah nih, lewat sini susah, lewat situ susah. Tahu-taunya ada aja jalannya. Alhamdulillah gampang aja ternyata. Betul? Kalau ada di jalan. Enggak Ustazah, saya urusan pinjol Ustazah, repot banget dah. Ya karena kamu nggak di jalan Allah. Baju masih pada bagus-bagus, kepengen aja buat beli lagi, sampai akhirnya utang-utangan. Panci masih pada bagus, ikutan kredit juga, utang aja. Masya Allah, Masya Allah. Tuh kursi masih bisa didudukin, beli lagi yang baru.
akhirnya utangnya banyak. Ya kan begitu tuh. Nah kalau utangnya banyak tuh kamu nggak di jalan Allah, siapa suruh ngutang? Allah mah nggak suruh bu buat kita ngutang, ada setannya sendiri tuh yang godain kamu buat ngutang. Ntar nanti kalau utangnya nggak ditagih-tagih, alhamdulillah, makasih ya Allah, utang saya kagak ditagih-tagih, alhamdulillah. Terus pura-pura lupa deh tuh. Ada nggak yang modelannya begitu? Mana orangnya? Kalau kayak begitu mah nggak di jalan Allah. Nggak tahu deh tuh saya kalau yang nggak di jalan Allah begitu. Tapi kalau yang ada di jalan Allah, innama ya Rabbi sayahdi. Nabi Musa dan kelompoknya terus jalan sampai nyampe lah di Ancol, jedet. Depannya lautan bu, Ancol. Laut Merah ya bu ya, lautannya sonono. Nabi Musa alaihissalam. Nyampe di Laut Merah ibu-ibu sekalian. Waduh, gimana nih nggak bisa jalan nih sekarang nih. Depan lautan, mereka panik ngelihat pasukan Fir'aun tambah deket. Tunggu ya, hidung saya kemasukan apa gitu. Ibu-ibu sih sekalian, gajah nih kayaknya. Gajah masuk di hidung. Sehingga sekalian, akhirnya nih, udahan nih, mereka tambah panik akhirnya ngelihat. Wah, gimana nih Nabi Musa nih? Gak mungkin dong berenang di lautan. Sementara itu juga gak mungkin juga untuk ngadepin pasukannya Fir'aun. Pasukannya Fir'aun bersenjata lengkap teman-teman. Sementara umatnya Nabi Musa nih yang jalan nih, ada emak-emak bawa bayi, ada nenek-nenek gandeng cucu, segala macam orang, semua lapisan gitu. Ada anak kecil, ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak muda. Sementara yang ikut pasukannya Fir'aun nih bawa pasukan lengkap dengan pedang, dengan persenjataan mereka, semuanya muda-muda, kuat-kuat, siap untuk menghancurkan mereka semuanya. Diperangin kelar tuh, mereka bawa panahan, mereka bawa segala macam. Waduh, gimana nih wahai Nabi Musa, gimana nih? Fauhaina ila Musa, maka kami pun memberi wahyu kepada Nabi Musa. Buat orang yang ada di jalan Allah, Allah pasti. Kalau sama Nabi Allah kasih wahyu, kalau pada hambanya yang ada dalam jalan Allah, Allah bakalan kasih ilham. Allah bakal dibisikkan dalam hati, bikin dia tahu aja gitu. Tahu aja, mesti lewat di mana, mesti pergi kepada siapa, harus menghubungi siapa gitu, ngerti. Kalau dalam kesusahan, ya Allah gimana nih Allah, gimana nih Allah, itu pasti sama Allah dikasih tunjuk jalan bu. Makanya nggak usah takut. Tiba-tiba anak kita kejang, anak bayi, anak kecil nih, tiba-tiba kejang. Waduh, panik kan kita. Ya Allah gimana nih Allah. Kalau kamu selalu ada dalam jalan Allah, Allah pasti kasih kepadamu petunjuk. Nanti diilhamkan. Entah itu telepon rumah sakit, entah itu apa, entah itu kita hubungin saudara, pokoknya akan selalu ada jalan untuk orang-orang yang ada dalam jalan. Dan terkadang perintahnya tuh rada nggak masuk di akal. Salah satunya yang ada di sini nih. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, gimana? Anidrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Itu nggak masuk di akal bu. Kenapa Ustazah nggak masuk di akal? Bu, Nabi Musa ini lagi minta diselamatin dari Fir'aun. Allah nyuruh Nabi Musa buat make tongkatnya buat mukul. Mukul siapa? Pantes-pantesnya kan kepalanya Fir'aun. Betul nggak? Ya Allah, gimana cara
saya selamat dari Fir'aun. Wahai Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu kepala Fir'aun. Akan pantas. Betul enggak? Ini enggak. Allah bilang, wahai Musa, anidrib bi'asa, pukulkanlah wahai Musa dengan tongkatmu tersebut ke lautan. Untung Nabi Musa ini nabinya Allah, yang apapun diperintahkan Allah sami'na. Kalau modelannya yang kayak gitu-gitu kalau diperintahkan Allah gitu kan, salah apa enggak nih Allah? Bukannya kepala Fir'aun aja nih Allah. Gimana kalau saya ngide-ngide, saya pukulin dulu kepalanya Fir'aun baru saya pukulin ke lautan? Nabi Musa enggak, langsung sami'na wa ta'na. Nabi Musa pukulkan ke lautan. Begitu dipukul, bismillahirrahmanirrahim, jeder, lautan langsung kering, langsung keras, langsung terbelah lautannya ibu-ibu sekalian. Dan sebelah kanannya jadi kayak gunung, sebelah kirinya jadi kayak gunung. Jadi ombaknya tuh gitu ya, terbelah lautannya, set, keras semuanya. Dan lautan sebelah kanan kirinya itu berubah menjadi seperti kataudil adim, jadi kayak gunung yang sangat besar. Nabi Musa bilang, berangkat, berangkat. Nabi Musa jalan depan, kemudian diikuti kaumnya. Oh, jalan nih semuanya nih, ngelewatin lautan tersebut sampai mendarat di ujungnya. Lagi tengah-tengahan nih Bu, lagi tengah-tengahan lewatin lautan nih ibu-ibu sekalian. Tahu-tahu kelompoknya Fir'aun itu yang didahului oleh Fir'aun yang paling depannya ngelewatin jalanan yang sama juga. Kata umatnya Nabi Musa nih, Musa pukulin lagi tongkatnya Musa, biar yang di sananya jadi air. Biar mereka tenggelam gitu kan. Nabi Musa nggak dapat perintah dari Allah, jadi nggak ngikutin tuh apa yang diomongin sama kaumnya. Nggak dapat perintah kok sama Allah. Udah jalan aja terus, jalan terus sampai selamat. Berjam-jam kemudian mereka pun nyampe deh tuh di ujungnya lautan, maksudnya pulau yang sebelah sananya gitu. Begitu nyampe di sana, si pasukannya si Fir'aun ini ibu-ibu sekalian, di tengah-tengahnya lautan kelihatan tuh dari pandangan mata mereka tuh, Fir'aun tiba-tiba tanah yang dijejaknya Allah jadikan kembali lautan, dia pun tenggelam. Dia pun tenggelam. Ternyata Fir'aun bersama dengan seluruh ilmunya kagak sempat les berenang. Jadilah dia tenggelam tuh Fir'aun. Waduh, ibu-ibu sekalian bingung nih orang-orang nih. Waduh, Fir'aun begitu kayak begitu Bu, sempet kemakan-makan air gitu kan. Fir'aun tahu nih masalahnya nih. Ternyata saya bukan Tuhan. Tuhan mana yang tenggelam? Masa Tuhan tenggelam? Kan gitu ya. Karena selama ini Fir'aun itu merasa dirinya memang Tuhan. Kenapa gitu? Gak pernah sakit, flu aja gak pernah Bu. Sakit kepala gak pernah tuh Fir'aun, mules-mules tuh gak pernah, gatel aja gak pernah. Jadi ibu-ibu kalau pas lagi pusing, alhamdulillah ya Allah, saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Pas lagi mules, alhamdulillah ya Allah, saya emang bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Makanya Bu, Fir'aun ketika baca di kitab-kitab terdahulu tuh, Tuhan adalah zat yang tidak pernah sakit. Fir'aun ngelihatnya kayak saya. Tuhan adalah zat yang apabila berkata kepada langit, turunlah hujan, maka hujan pun turun. Fir'aun coba-coba dong. Dia bilang sama langit, wahai langit, turunlah hujan. Turun hujannya Bu. Jangan-jangan saya Tuhan. Lama-lama kayaknya saya Tuhan, lama-lama saya adalah Tuhan. Gitu. Jadi Fir'aun tuh ngaku-ngaku Tuhan bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Emang benar-benar punya banyak kelebihan membuat dia merasa dirinya jadi Tuhan. Jadi dia memang merasa bahwa dirinya Tuhan, bukan main-main ibu-ibu. Makanya begitu dia tenggelam, dia bilang, ternyata saya bukan Tuhan nih.
Tuhan mana yang tenggelam? Gitu kan? Wah, udah setengah mati dah. Lagi kayak begitu ibu-ibu sekalian, dia sadar sesuatu dirinya bukan Tuhan. Maka dia pun berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Harun. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa. Sekarang saya beriman kepada Tuhan Harun. Sekarang saya beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Ibu-ibu sekalian, apa jawab Allah? Al-an ya Fir'aun, al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang nih kamu baru mau beriman, udah tinggal matinya doang. Wa qad asaita min qabl. Seumur hidup kamu berbuat maksiat, seumur hidup kamu berbuat dosa, seumur hidup kamu ngerasa diri kamu sebagai Tuhan, dikelabui oleh pikiranmu sendiri. Gak ada ceritanya kamu aku terima, tenggelamlah kamu bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Aku akan abadikan jasadmu untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Tenggelam ibu-ibu sekalian. Jenazahnya, jasadnya Allah abadikan. Sampai sekarang ada, Bu. Ibu pernah lihat? Saya sudah pernah. Di Mesir. Ya, Bu ya? Di Kairo, Mesir itu ada museumnya Fir'aun. Di dalamnya terdapat muminya Fir'aun. Ibu, saya kirain muminya cuma atu, ternyata banyak, Bu. Ibu tahu mumi? Mumi itu tahu, ya udah dah. Mumi itu, Bu, jasad, Bu, diawetin, ibu-ibu sekalian. Jasadnya diawetin. Saya kirain tuh kayak udah tinggal kerangkanya doang gitu. Enggak, Bu, jasad lengkap. Hidungnya, bulu hidungnya, ibu-ibu sekalian, saya sampai lihat rambut-rambut di pelipisnya masih ada. Lengkap, ibu-ibu sekalian, lengkap. Tuh dia tuh si Fir'aun. Banyak muminya ibu-ibu sekalian. Saya sih ngelihat cuma sekali aja. Abisannya tuh setiap kali saya ke Mesir, teman-teman pada ngajakin, Ustazah apa kita ngelihat muminya Fir'aun? Kagak dah, sekali doang udah. Kenapa gitu Ustazah? Nggak cakep. Teman-teman sekalian, tuh dia tuh. Nah, kalau banyak jenazahnya kok bisa tahu kalau itu adalah muminya si Fir'aunnya Nabi Musa gitu kan? Karena katanya di antara semua mumi-mumi yang ada, ibu-ibu sekalian, hanya dialah satu yang di dalam jantungnya waktu dia mati tuh, dalam jantungnya ditemukan ada garam-garam laut merah. Jadi dia tenggelam tuh, sempet kan kelelep, kemasuk air garam dong, air laut. Jadi di dalamnya tuh ternyata terdapat garamnya. Dan dia yang paling awet, Bu, paling lengkap. Agak ada yang rusak gitu, semuanya lengkap tuh untuk Allah abadikan. Pulang-pulang dari Mesir suami saya nanya, gimana kamu udah lihat muminya Fir'aun? Udah. Gimana? Tenang. Kenapa gitu? Cakepan kamu masih. Ada. Gitu deh, Bu, kita sama suami bercandaan aja, Bu ya. Kata Nabi kan kita disuruh begitu tuh. Sama Nabi dikasih rumusan hidup rumah tangga tuh kalau mau bagus, kalau mau enak, kata Nabi, halla tulaibuka wa tulaibuh tudahikuka wa tudahikuh. Kamu sama istri kamu tuh, kata Nabi, bercanda. Kamu bercandain dia, dibercandain kamu. Kamu bikin dia ketawa, dia pun juga bikin kamu ketawa gitu. Nggak usah terlalu serius sama suami, Bu. Obrol yang seru-seru aja sama suami itu udah. Yang buat ketawa-ketawa aja, Bu, nggak usah terlalu serius. Ya, Bu ya? Halo? Ngobrol sama suami urusannya angka mulu. Ada no ibu-ibu di sono no kayak gitu tuh. Tiap ketemu sama suaminya, Bang, mau ada yang saya omongin. Waduh, itu beling satan tuh suami itu udah gitu tuh.
pusing tuh. Habis itu begitu duduk sama suami langsung, coba bang pegang bolpen. Kemarin tagihan listrik sekian, anak sekolah biaya sekian. Ini bang anak kita nih bang yang nomor 5 bang, kan masuk SD tuh bang. Tadi dimintain buat bayaran seragam sekian. Ya Allah pusing bener tuh lakinya ya Allah. Sian. Udah dia obrolin mah yang enak-enak aja. Ya Bu. Wazlafna thammal akhirin. Fanjayna Musa wa ma'ujmain. Tsumma aghraqnal akhirin. Kemudian kami tenggelamkan semuanya. Inna fi dzalika laayah. Semua ini terdapat tanda-tanda kekuasaan. Meskipun wa makana aktsaruhum mu'minin. Banyak orang-orang yang tetap tidak mau beriman. Ini semua menunjukkan inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita adalah zat yang maha kuat. Fir'aun cemen kagak ada papanya, tenggelam juga dah, kena air doang kalah, ya enggak? Gitu ngaku Tuhan. Masya Allah. Ar-Rahim, tapi Allah juga meskipun Allah zat yang maha kuat, tapi Allah maha Rahman, maha Rahim kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Itu si Fir'aun Bu tenggelam pas banget tanggal 10 Muharram. Makanya yang puasa tuh bukan cuman kita, orang Yahudi kan percaya sama Nabi Musa. Orang Yahudi mereka juga puasa. Makanya di akhir tahun hidupnya Nabi Muhammad, Nabi lihat ternyata yang puasa bukan cuman orang Islam, orang Yahudi juga pada puasa hari Asyura. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa Hud ente pada puasa? Kan Yahudi kan? Kenapa ya ente pada puasa? Nggak enak manggilnya gimana nih? Kenapa kalian pada puasa nih hari? Mereka bilang, ini hari hadzal yom najjallahu fihi Musa. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kejahatan Fir'aun, maka kami pun berpuasa pada hari ini. Nabi begitu tahu orang Yahudi juga puasa, Nabi Muhammad bilang, lau adrakna sanatil atiyah lasumtu ma'at asyura at-tasua. Kalau umur saya nyampe tahun depan nih, bukan cuma tanggal 10-nya doang yang saya mau puasain, tapi saya tambahin, saya mulain dari tanggal 9, biar puasa kita nggak sama puasanya orang Yahudi, gitu ya. Nah, nanti tanggal 10 Muharram ibu baca deh tuh, hasbunallah ni'mal maula 70 kali. Kemudian lagi baca doanya. Nah, nanti ada tuh doanya di Mukhul Ibadah, ibu bisa cari di kumpulan doa-doa ada, googling juga ada. Nanti saya juga mau taruh dah di Instagram saya buat emak-emak, ibu-ibu ya, boleh minta anaknya buat buka Instagram saya, ada tuh. Nih hari juga doa awal tahun, doa akhir tahun udah saya masukin juga di situ. Dah, nenek-nenek minta aja sama anaknya, nak bukain dah nak Instagramnya Ustazah Halimah. Sambil nanya, Instagram belinya di mana sih nak? Baik ibu-ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita kemudahan. Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian. Allah mudahkan kita insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan kita. La hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa akhir tahunnya Ibu ya. Ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatika. Allahumma inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalhu minni wala taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kepengen hatimu tenang, pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga. Kalau hatimu pengen tenang, dek, pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga. Percaya saya deh, orang yang matanya terjaga, telinganya terjaga, hatinya lebih tenang. Hatinya lebih tenang. Sedikit sekalian, para istri nih yang gak pinter jaga mata, asal lihat HP suaminya nganggur, dia gak pinter jaga matanya. Ustazah, jadi ustazah ngebelain suami kita nih? Enggak. Ya kalau dia nyimpen apa-apaan di HP-nya ustazah, kalau enggak kita tahu, cari tahu, kan bahaya ustazah. Bahaya kenapa? Teman-teman saudara sekalian, saya enggak bela suamimu, enggak, sungguh. Ini tuh bukan orderan para suami, bukan pesanan para suami. Bilangin dong ustazah, tuh bini saya tuh kerjaannya tukang ngecek HP mulu. Kita kan juga tambah lama tambah pinter, macem-macem ya caranya. Orang tuh kalau mau ngerjain, caranya ketemu aja teman-teman. Jadi kamu nggak usah segitunya gitu. Kalau bukan pembelaan terhadap para suami, ustazah belain siapa? Belain dirimu. Saya peduli kepada hatimu. Saya peduli kepada kebahagiaan hidupmu. Jangan mau perasaanmu disponsori oleh apa yang ada dalam HP suamimu. Rasa hati didukung oleh HP suami. Enggak gitu caranya. Bahkan jangan mau kebahagiaan hatimu diganggu sama bagaimana perlakuan suamimu padamu. Kita menikah tidak dengan laki-laki kecil, laki-laki kanak-kanak, sama-sama sudah dewasa. Cukup
ada Raqib dan Atid menulis semua perbuatan mereka. Kamu nggak usah ikut-ikutan sok bantuin Raqib Atid. Kita harus memantau pergerakan suami. Pinter-pinter jaga telinga. Makanya saya tuh nggak pernah setuju sama acara reuni sekolah, reuni SMA, reuni kuliah, reuni SMP. Kalau hari lebaran tuh pada pulang kampung, ya Allah, dari SD reunian, reuni SD, reuni SMP, SMA, habis itu ntar ada lagi reunian dengan teman sekampus, begitu ya, banyak bener acaranya. Itu berpotensi, potensi apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Gua kok ustazah, saya mah pinter jaga hati, pinter jaga diri. Bisa jadi, tapi yang laki-laki itu belum tentu. Sehingga akhirnya kamu pun mulai di WhatsAppin sama dia, jam 10 malam nanyain udah makan belum. Kamu lihat sebelah kamu ada laki-laki lagi ngorok. Kamu nggak pernah peduli saya udah makan apa belum. Ada yang peduli sama saya, nanyain saya udah makan apa belum. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh kalau ada kayak begitu nih, saya kasih tahu aja nih ya, semuanya nih, yang tidak halal bagimu nanyain kamu udah makan apa belum. Bu, para istri, ketika datang godaan-godaan hidup seperti ini, kamu punya suami tapi hatimu tertarik dengan laki-laki lain, sampaikan pada hatimu, jangan wahai hati, takutnya kamu kehilangan tiket kebersamaan dengan Nabi. Sebab Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau berzina saat ia sedang berzina, maka ia bukan lagi orang mukmin, bukan lagi umatku, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana nasibmu jika dalam masa-masa seperti itu kamu biarkan hatimu melalang buana membayangkan seorang laki-laki lain yang tidak halal bagimu? Bagaimana jika pada saat-saat yang seperti itu datang ajal membawamu menuju pulang ke rumah sejatimu? Hati-hatilah, hidup mesti hati-hati. Jangan mau-maunya sampai terbawa kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga. Orang kalau kepengen hatinya tenang, tuh satu tuh, pinter jaga mata, pinter jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mampu jaga mata, mampu jaga telinga, insya. Sehingga yang masuk ke dalam mata kita, yang masuk dalam hati kita, yang jadi pandangan kita, yang jadi pendengaran kita, yang masuk semuanya adalah hal-hal yang diizinkan Allah untuk ada dalam hati kita. Insya. Hatimu akan jadi tenang, teman-teman saya sekalian, kalau dalam hidup kamu lebih pinter jaga mata, jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya insya Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu pengen hatimu tenang, ingat Allah.
Kalau kamu pengen hatimu tenang, hadirkan Allah. Jadi sekalian, kamu kalau lihat lautan kan kayak tenang gitu ya. Sementara kalau lihat yang kecil-kecil nggak tenang. Tapi kalau lihat sesuatu yang lapang, kenapa gitu? Karena memang sesuatu yang lapang itu menenangkan. Hati kamu juga gitu. Kalau hati kamu lapang, hati kamu bakalan jadi tenang. Itu sebabnya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri, katanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kamu kalau kepengen tenang, sering-seringlah ingat Allah. Hatimu hadirkan Allah. Gimana caranya menghadirkan Allah? Ingat semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya hanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh hati jadi lebih tenang. Inget-ingetin urusan antaramu dengan Allah. Tiap kali nih ngeliat, ih baju cakep banget, cobain deh. Nanti di saat saya menghadap Allah, saya pakai baju kayak apa ya? Nanti di saat saya menghadap di hari akhirat, hari, kata Nabi Muhammad, hari itu semuanya urya, semuanya telanjang, illa man kasahullah, kecuali orang-orang yang dipakaikan baju sama Allah. Ada harinya nanti di akhirat, di mana semua akan digiring dalam keadaan telanjang, kecuali yang dipakaikan baju oleh Allah. Digiring dalam keadaan haus, kecuali yang diberi minum oleh Allah. Digiring dalam keadaan lapar, kecuali yang diberi makan oleh Allah. Digiring dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka tiap kali lihat baju bagus ya, saya kepengen beli, kok nggak bisa beli, ingetin, tenang. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan, pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang sesungguhnya yang akan kita pakai saat kita menghadap kepada Allah. Kalau kamu bisa punya baju bagus, ingat juga, ya Allah, Engkau telah memakaikanku baju seindah ini di dunia. Ya Allah, pakaikanlah pula aku baju yang lebih indah di hari akhirat nanti, ya Allah. Ingat sama Allah. Saat kamu lagi makan, ingat sama Allah. Yang ngasih rezeki makanan itu bukan suamimu, bukan anakmu, bukan tetanggamu, akan tetapi yang memberikan kepadamu sejatinya adalah, ya Allah, saya nggak bisa makan nih kalau Engkau tidak memberikan kepadaku rezeki. Bukan begitu? Dari Allah, teman-teman. Adakah kamu tahu apa yang akan kamu makan nanti malam? Nggak tahu. Besok pagi apalagi? Yang tahu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian saya menanya, sebab Allah yang memberikan kepadamu makan. Berapa suapannya, berapa potong dagingnya, berapa potong sayurannya, berapa kuenya, berapa potong, semuanya udah ada ukurannya dari Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Berapa sering kamu ngambil nasi kemudian udah gak bisa lagi kamu habisin. Kamu pikir tadi nih ngambilnya kebanyakan. Bukan, rezeki dari Allahnya cuma segitu aja. Tapi kalau saya maksain masuk juga ustazah, ya itu dia, berarti rezekinya emang sampai habis. Guru saya Hubaba Nur bilang,
tidak ada satu butir nasi melainkan ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pindah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada ceritanya orang rebut rezeki kita, nggak ada. Orang ambil rezeki kita tuh nggak ada, teman-teman sekalian. Saya bikin toko, sebelah bikin toko, dia lebih laku tuh dagangannya daripada saya. Dia nih udah ngerampas rezeki saya. Nggak ada ceritanya orang ngerampas rezeki orang. Rezeki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu masukin terus tuh dalam hati kamu. Kamu masukin terus dalam hati kamu. Qaddarallahu takdira. Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang telah menetapkan ukuran dari masing-masing takdirnya. Makananmu ada ukurannya, udah dipasin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Uangmu semuanya ada ukurannya, masing-masing udah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Ada yang dikasih banyak kan, ada yang dikasih dikitan. Kamu hanya perlu memastikan bahwasanya masuknya rezeki dari arah yang halal. Sebab kalau rezeki masuk padamu dari cara yang haram, panjang akibatnya nanti di hari akhirat. Jangan mau-maunya sama sesuatu yang haram-haram. Yang sabar, nyari rezeki itu yang sabar. Ingat ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidina Ali itu satu hari lagi naik keledai, pergi ke rumah salah satu sahabatnya. Dia takut nih kalau keledainya itu nggak ada yang megangin, dia takut keledainya kabur. Jadi akhirnya dia lihat satu orang, dia bilang, "Cal, sini Pak, sini, Dek sini, panggil." Dia bilang, "Pegangin keledai saya boleh nggak? Saya mau ada keperluan dengan sahabat saya." Bilang, "Oh iya, tentu Pak, saya pegangin dah keledainya." Bapak masuk aja. Masuklah Sayyidina Ali. Di dalam nih Sayyidina Ali rupanya ngobrol agak cukup lama. Buka-buka kantong bajunya, dilihat ada uang. Ada uang 10 dirham. Kalau di kita 100.000 lah gitu. Sayyidina Ali mikir nih, kesian tuh yang pegangin keledai saya. Saya mau kasihin uang 10 dirham ini sama dia. Saya mau kasihin nih hadiah karena dia udah pegangin keledai saya. Sayyidina Ali keluar, orang itu nggak ada, keledainya juga nggak ada. Gak lama kemudian ada orang bawain keledainya Sayyidina Ali. Dia bilang, "Tuan, ini keledaimu bukan?" Jadi orang itu dulu saling kenal gitu, kayak kendaraan gitu, kayak mobil, motor kan suka orang tahu kan, "Wah ini nih mobilnya si ini nih," gitu. Nah, zaman itu juga gitu, orang udah tahu, "Tuan, ini kan keledaimu ya?" Kata Sayyidina Ali, "Oh iya, di mana kamu nemu?" "Lah, lagi lari-lari pagi." Lagi jogging. Dia bilang lagi ada di sana tuh dia. Saya pikir punya Sayyidina Ali kan, jadi saya bawain ke sini. Dilihat sama Sayyidina Ali, rupa-rupanya tali ikatnya tuh yang buat bawa keledai itu, buat menghela keledai, itu juga hilang. Nah itu agak susah tuh, kalau keledai nggak ada tali pengikatnya tuh susah, egalnya itu susah. Rupa-rupanya si orang tadi ini disuruh pegang keledai, dipikir lumayan nih, tali keledainya nih kayaknya mahal nih. Jadilah sama dia dilepas tuh tali keledai, dicuri. Habis itu kan keledainya nggak ada yang pegangin, kabur. Dia nggak berani nyuri keledainya karena orang tahu gitu kan, itu dijual di pasar juga nggak ada yang mau beli gitu. "Oh, keledainya Sayyidina Ali nih," gitu. Jadi dia cuman berani curi tali keledainya. Kata Sayyidina Ali, "Waduh, kalau gitu saya minta tolong dong. Boleh nggak kamu beliin saya tali keledai di pasar? Nih uangnya, 10 dirham tadi tuh." Cari-cari orang tersebut, orang jual tali keledai, ketemu sama yang tadi megangin tali keledainya Sayyidina Ali.
Dia bilang, boleh nggak saya beli ini tali keledai? Berapa nih? 10 dirham deh gitu. Ya, dapat tuh 10 dirham. Pulang kasihin. Nih tuan, lah punya saya nih. Balik lagi rupanya sama saya lagi. Dia bilang, kayak apa yang jual tali keledai ini? Orangnya begini, begini. Itu dia tuh yang tadi megangin tali keledai saya. Kata Ali, subhanallah, subhanallah. Ini orang pinter nih, orang pinter. Subhanallah. Kata Ali, emang 10 dirham itu emang jadi rezeki dia. Udah ketulis tuh 10 dirham rezeki dia. Emang akan sampai kepadanya. Emang rezekinya tuh orang. Cuman karena dia nggak sabar, yang mestinya datang dalam keadaan halal, akhirnya datang dalam keadaan haram. Dia jual yang bukan miliknya, kan hukumnya haram. Betul nggak? Sehingga sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali emang niat tuh duit mau buat dia. Andai dia mau sabar nungguin sampai beberapa jam yang akan datang gitu ya, beberapa menit yang akan datang, Sayyidina Ali akan keluar kemudian ngasih tuh 10 dirham. Akan tetapi karena nggak sabaran, nih kayak orang-orang rawang nih, suka nggak sabar ngeliatin duitnya suami ada di saku baju waktu dicuci. Lumayan rezeki istri solehah. Tunggu dulu, kalau kamu sabar bisa jadi itu memang rezekimu. Bisa jadi. Ntar aja tungguin suami pulang terus bilang, bang, barang yang sudah ada di tangan saya tidak bisa dikembalikan. Kenapa nih? Tadi lagi nyuci baju abang, udah ketemu nih bang, 100 ribuan. Gimana kalau buat saya aja ya bang? Dia bilang, iya deh, buat kamu deh. Kan halal tuh, enak teman-teman sekalian. Walaupun habis itu suami lebih hati-hati lagi. Kalau mau taruh baju ya. Sehingga sekalian saya muliakan, yang sabar nyari rezeki, Allah nggak akan membiarkanmu kelaparan, membiarkanmu kesusahan. Emang pernah kamu dibiarkan kelaparan, nggak ada makanan sama sekali selama ini? Coba ingat-ingat. Nggak pernah teman-teman sekalian. Kalau kamu lapar ya emang kamunya yang pengen lapar karena kamu puasa atau kamu diet gitu kan. Tapi Allah membiarkanmu kelaparan, nggak ada makanan yang bisa kamu makan, pernah? Nggak pernah. Nggak usah segitunya ragu-ragu sama Allah. Wah, kalau kamu di PHK bagaimana cara kita bisa makan? Wah, kalau kita dagangan yang nggak laku gimana kita bisa makan? Itu halu yang ada dalam pikiranmu. Sebab bahkan dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, rezekimu sampai kepadamu. Maka meskipun kamu tidak tahu rezekimu ada di mana, tenang, rezekimu tahu kamu ada di mana. Ia akan sampai kepadamu tanpa ada keraguan. Kamu hanya perlu memastikan satu hal seperti yang tadi saya sampaikan, yang sabar nyari rezeki biar rezekinya datang dalam keadaan halal. Ingat, yang ngasih rezeki cuma satu, namanya. Jadi tenang hati kita. Suami pulang bawa banyakan, alhamdulillah. Suami pulang bawa dikit, alhamdulillah. Suami sedang gelisah, gimana nih? Penghasilan nih nggak seberapa nih sekarang nih. Dulu sih awal-awal nge-Grab tuh banyak banget. Sekarang nih udah banyak saingannya. Gimana ya? Nggak banyak penghasilannya. Tenang bang, rezeki kan bukan dari abang juga. Rezeki udah ada catatannya bang, kata Ustazah Halimah begitu. Ya kan kamu dengernya dari saya. Allah udah bilang teman-teman saya sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rezeki kalian udah selesai diatur dari langit, dah nggak ada, nggak bisa. La yazdad bitaqwa tuqa wa la yanqus bifiski fasik, katanya Imam Ghazali. Rezeki yang udah ketulis di langit sana nggak akan nambah
karena ketakwaan seseorang, nggak akan berkurang karena kefasikan seseorang. Kefasikan ama ketakwaan aja nggak bisa nambahin atau ngurangin rezeki, Dek. Apalagi segala keraguan-raguanmu tersebut, nggak bisa. Udah kelar diatur dari langit. Maka kamu pusing-pusing mikirin urusan rezeki, nggak nambah apa-apa selain kesumpekan hatimu sendiri. Saya ulangi, biar kamu ngeh sama apa yang saya omongin. Saya ulangi lagi, biar kamu sadar terus sama apa yang saya sampaikan ini. Biar besok-besok kalau udah mulain gelisah hati, galau hati urusan-urusan rezeki, nih ingetin ucapan saya, teman-teman sekalian. Rezekimu udah selesai diatur dari langit, kata Allah. Udah kelar, nyatetnya udah selesai. Nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang, kecuali kepemilikan. Kepemilikan bisa nambah, bisa ngurang. Maksudnya apa sih, Ustazah? Tuh catatan angka-angka di rekening bankmu tuh bisa nambah, bisa ngurang. Tapi yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu nikmati, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Teman-teman sekalian saya muliakan, orang yang koruptor, nambahin apa selain angka-angka dalam saldo rekeningnya? Nggak nambahin apa-apa, nggak nambahin yang dia makan, nggak nambahin yang dia minum, nggak nambahin yang dia pakai, nggak ada, teman-teman sekalian. Tuh yang kamu pakai itu rezeki kamu tuh. Tapi susah kalau nggak ada duitnya kan nggak bisa beli gitu. Tapi yang akhirnya kamu beli itu rezekimu. Yang akhirnya kamu pakai itu rezekimu, teman-teman. Itu nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Makanya ada orang punya duit gitu kan, tapi bajunya dia pakai bajunya yang nggak dia beli, pakai duit dia. Kayak saya, kasih orang mulu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu karena memang rezeki sama saldo rekening tuh nggak ada kaitan. Orang yang korupsi itu, apakah mereka bisa menikmati hasil korupsinya? Kok jawab enggak, emang tahu? Pernah. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, enggak nambahin apa-apa selain kesumpekan hatinya sendiri, selain hidup yang semakin berantakan dalam hidupnya mereka. Enggak nambahin apa-apa. Rezekimu sudah selesai diatur sama Allah dari langit, enggak nambah, enggak ngurang, enggak bertambah, enggak berkurang. Karenanya kamu mikirin rezekimu, nggak nambahin apa-apa dari rezekimu selain kesumpekan hatimu sendiri, selain hati yang menjadi tidak tenang. Tapi kan kalau duitnya banyak bisa dipakai pergi haji. Kalau duitnya banyak kan Ustazah bisa sering-sering pergi umroh. Kalau duitnya banyak kan bisa kepake buat bikin majelis. Bu, ini tuh urusannya urusan rezeki dari Allah. Ada banyak orang duitnya banyak, Kak, pergi-pergi haji. Betul? Allah. Ada banyak orang duitnya banyak, akan tetapi nggak pergi-pergi juga buat umroh. Karena uang tuh kalau dari yang haram, dari yang syubhat bakal kepakainya juga buat yang haram, yang syubhat. Kalau dia berasal dari sesuatu yang halal, maka akan kepakainya juga untuk sesuatu yang halal. Nggak nambahin apa-apa, percaya saya, nggak nambahin apa-apa dari apa yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ketika mikirin urusan rezeki, kamu ketika pusing urusan rezeki, kamu ketika kebanyakan mikiran urusan rezeki, ini teman-teman, nggak nambahin rezekimu, yang ada adalah nambahin galaumu,
nambahin sumpek hatimu, nambahin kegelisahanmu, dan bisa jadi juga nambahin dosa-dosamu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin. Insya Allah. Ingat Allah. Kalau kepengen hatimu lapang, ingat Allah. Yang ngatur hidup Allah. Masa sih hati nggak tenang? Saya tanya nih, yang ada di sini nih, yang sudah pernah naik pesawat terbang, atau yang sering naik pesawat terbang, atau yang pernah pergi haji, pergi umrah, pergi ke luar negeri yang agak jauhan, saya tanya ya, ada di sini banyak pasti. Teman-teman sekalian, saya tanya, waktu di atas pesawat tidur apa nggak tidur? Tidur tuh di atas pesawat. Sekalian saya muliakan, kok bisa kamu tidur di atas pesawat? Padahal kamu nggak kenal sama pilotnya. Kalau terus sama pilotnya iseng saya mati-matiin iseng saya udah putus asa nih, mari kita bunuh diri bareng-bareng. Bisa apa enggak? Bisa aja sebenarnya. Kalau pilotnya mau kayak begitu. Teman-teman saya sekalian, kamu naik pesawat nggak kenal pilotnya, segitunya kamu bisa segitu tenang sampai kamu bisa tidur di dalam pesawat. Kamu bisa tenang naik di atas pesawat. Kenapa? Karena kamu tahu ada pilotnya. Padahal pilotnya kamu nggak kenal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini saya kasih tahu, di dalam hidupmu ini ada pilotnya, teman-teman saudaraku sekalian. Pilotnya Allah. Masa kamu nggak tenang? Pilotnya Allah, Kak. Pilotnya Allah, Dek. Pilotnya Allah, Mbak. Pilotnya Allah, Bu. Pilotnya Allah, Nek. Yang tenang, yang tenang. Ada Allah. Ada Allah. Ustazah, saya sampai di usia segini belum ada yang melamar saya juga. Tenang. Hidupmu sudah diatur sama. Tenang. Kamu hidup tidak kamu jalanin sendirian. Ada pilotnya, namanya dia tahu yang terbaik untuk dirimu. Dia memberi kepadamu yang paling kamu perlukan, bukan yang paling kamu inginkan. Saya ulangi, pilot hidupmu adalah Allah. Dia akan memberi kepadamu yang paling kamu perlukan, bukan yang paling kamu inginkan. Makanya ketika saya menikah 20 tahun sudah, 21 tahun sudah, belum dikasih anak, hati saya tetap tenang. Kenapa gitu? Sebab saya tahu Allah memberi kepada saya apa yang saya perlukan, bukan apa yang saya inginkan. Untukmu yang belum menikah, tuh hati kamu yang tenang. Allah memberi kepadamu yang kamu perlukan, bukan yang kamu inginkan. Bu, kalau lagi ngaca, kamu jangan mikir, kenapa ya Allah ngasih hidung saya kayak begini amat. Apa oplas aja saya ya, biar hidungnya kayak hidung Nabi. Katanya kan hidung Nabi alfiul anfi, hidung Nabi kayak huruf alif, tinggi dan mancung. Kenapa nih hidung saya kayak huruf ta? Lebar baringan. Oplas aja apa ya? Ingetin, wahai diri,
Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tenang aja. Orang tuh kalau hidungnya pesek biasanya umurnya panjang, nafasnya hemat. Insya Allah. Itu bercandaan saya sama suami. Hidung suami saya tinggi. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, nggak usah khawatir gitu terhadap berbagai macam hal. Ada Allah sebagai pengendali kehidupan kita. Allah akan selalu memberi kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nyatanya sampai dengan sekarang kamu baik-baik saja, bukan? Tapi hati saya sedih terus Ustazah, hati saya galau terus. Ya itu urusanmu. Kamu yang harus mampu mengendalikan hatimu itu. Teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, hatimu tuh kamu kendalikan. Hidupmu Allah yang sudah mengendalikannya. Kamu hanya perlu mengendalikan rasa hatimu sendiri. Dengan cara yang tenang, ada Allah dalam hidupmu. Ingat Allah. Insya. Masih ada 2 lagi nih caranya bikin hati tenang. Nah, yang pertama tadi jaga mata, jaga. Yang kedua tadi ingat Allah sebagai pengendali kehidupan. Allah akan selalu memberi yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga teman-teman saya sekalian, kamu kalau kepengen hatimu tenang, ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad. Saat kamu gelisah, saat kamu galau, saat kamu susah, yuk coba banyakin sholawatan Nabi Muhammad. Ingetin kehidupannya Nabi Muhammad. Dengerin kajian tentang Nabi Muhammad dan rasakan. Rasakan. Iya ternyata Ustazah. Beneran nih ternyata Ustazah. Kalau sholawatan hati jadi tenang. Kenapa ya bisa begitu Ustazah? Sebab Allah menjanjikan orang kalau sedang ingat Nabi Muhammad SAW, kalau sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan turunkan rahmat kepadanya. Rahmat tuh bikin hati jadi tenang. Allah turunkan kasih sayang Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang dari Allah SWT. Kalau udah rahmat turun, kasih sayang Allah turun, maka akan tenanglah hatimu ini. Orang kalau banyak baca sholawat tuh, ibarat kata badan, itu akan turun rahmatnya Allah tuh ibarat badan tuh turun vitamin. Vitamin tuh teman-teman, yang lagi sakit jadi cepet sembuhnya. Kan gitu? Yang baru habis sakit jadi cepet segernya, cepet pulihnya. Vitamin. Vitamin tuh badan lemes-lemes, dikasih vitamin jadi segar. Demikian pula dengan sholawat, setara vitamin bagi badan kita. Orang kalau banyak dosanya kena sholawatan, dosanya berguguran. Orang kalau hatinya sumpek-sumpek mulu, kena sholawatan, hatinya jadi lebih tenang. Orang kalau hatinya gelisah, ketakutan, kena sholawatan, insya Allah hatinya jadi lebih nggak takutan, lebih merasa aman, merasa damai. Sehingga sekalian saya muliakan, orang kalau banyak sholawatannya, hatinya akan diturunin rahmat. Yang asalnya marah-marah mulu, jadi lebih tenang hatinya.